Halo sahabat anak Indonesia dimanapun kalian berada dan juga Sobat PD di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi sama aku Bayu Tresnaji di YouTube channel Komnas TV Anak dalam acara PD, Pentas Seni dan Ekspresi. Yeay. Nah, Sobat PD, apa kabar nih? Udah lama kayaknya kita nggak bertemu ya. Semoga apapun aktivitasnya Sobat PD yang kalian lakukan di rumah, Semoga senantiasa sehat selalu, kemudian diberikan kemudahan dan juga keselamatan dalam melakukan aktivitasnya. Nah, Kak Bayu nih pengen tanya nih, gimana perasaannya Sobat PD dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, apalagi ini udah masuk bulan September ya Sobat PD ya. Apakah ada yang lagi senang atau ada yang lagi sedih, ada yang lagi galau? Karena akhir-akhir ini kayaknya banyak yang galau nih di FYP atau di trending sosial media. Apalagi banyak Sobat PD yang kayaknya galau gara-gara dengerin lagu-lagunya dari Waktu Indonesia Bernadia ya. Ada yang galau. Nah, kali ini kita akan membahas di episode kali ini tentang bagaimana sih cara kita menyalurkan ekspresi atau mengekspresikan perasaan kita, baik itu perasaan senang, sedih, galau, dan perasaan lainnya ya. Karena banyak banget sebenarnya cara untuk menyalurkan ekspresi, baik itu lewat lagu gitu ya, seperti tadi dengerin lagu-lagu yang galau, dengerin lagu-lagu yang ceria, kemudian ada yang mengekspresikannya mungkin dengan menari seperti episode PD sebelumnya. Nah, kali ini Kak Bayu kedatangan salah satu sahabat anak Indonesia atau Sobat PD yang sudah datang ke tempat syuting PD ini, ke acara PD ini untuk mengekspresikan perasaannya melalui sebuah karya dengan kata-kata yang puitis. Ya, ini adalah karyanya atau akan menampilkan puisi. Nah, kira-kira seperti apa penampilannya atau performersnya, dan juga siapakah nanti yang akan Kak Bayu ajak untuk sama-sama di episode kali ini? Sudah penasaran semuanya? Langsung aja, ini dia, check this out. Merdeka Namamu, karya Yukio Nidal. Pak, kudengar kau tersenyum. Syukurlah, aku menjadi tenang selepas tahu. Ku ingat, tujuanmu hanya satu, menciptakan tempat yang indah bagi diriku yang selalu merindukan sosok rumah. Dunia yang kau bangun takkan pernah runtuh, akan terus berjalan anggun, menuntun kami agar tak rapuh. Tiada kata yang pernah cukup untuk bisa menggambarkanmu. Namun, jiwamu selamanya hidup dalam setiap hembusan nafasku. Merdeka namamu, abadi baktimu. Kini engkau tenang di sana, menunggu hingga waktu menjawabnya. Yeay! Itu dia tadi penampilan yang luar biasa ya, mengharukan dari Sobat PD yang sudah tampil. Kita apresiasi dulu. Ini dia sudah datang di samping Kak Bayu. Silahkan Kak, boleh kenalan dulu sama Sobat PD yang ada di rumah. Oke Kak. Halo semuanya, halo Sobat PD. Aku Yukio Nidal Ahmad, bisa dipanggil Kyo, dari Jakarta. Oke, Yukio dari Jakarta ya. Ada Instagramnya? Ada @yukionidal, bisa di follow. Oke, jangan lupa di follow ya. Kalau tadi merasa Sobat PD ini menurut Kak Bayu tadi tampilnya tuh udah keren banget nih, tapi menurut Sobat PD seperti apa ya, bisa langsung follow aja di Instagramnya Kak Yukio. Halo Kak Yukio, apa kabar? Baik Kak Bayu ya. Baik, tadi gimana perasaan setelah performnya? Jujur agak gugup, Oke. tapi di sini auranya enak, jadi bisa. Oke, boleh tepuk Percaya tangan dulu diri. buat kru-kru yang ada di sini. Nah, Kak Yukio tadi ini ya, baca puisi gitu ya. Iya. Itu karya sendiri, ciptaan sendiri atau gimana nih, seperti apa boleh? Karya sendiri. Karya sendiri. Ada judulnya nggak sih? Merdeka Namamu. Wah, judulnya. kayak
kayak pernah denger ya Merdeka Namo itu Nah, iya. maksudnya apa nih? Teman Sobat Peda ada yang nangkep gak mungkin dari maksud itu ya? Kalau Kak Bayu sih sebenarnya udah tahu gitu ya. Kenapa Kak Yukio menciptakan puisi tersebut? Dan itu Oke. bener gak buat siapa gitu? Jadi waktu itu aku lagi gabut, terus di chat sama temen. Oke. Nah temennya ini salah satu dari teman-teman dari sini kan. Oke. Jadi dia minta kayak, boleh gak ikutan untuk bikin puisi untuk Pak Aris kalau nggak salah. Oh, jadi puisinya untuk tribut untuk almarhum Bapak Aris Merdeka Sirait Iya, ya? benar. Bener ya? Jadi makanya Merdeka Namamu itu aku ambil dari namanya Pak Aris. Oke. Inspirasinya dari Pak Aris Iya, atau bener. ada inspirasi lain nggak? Benar Dari Pak Aris? ya lebih ke namanya itu keren banget menurut aku. Jadi kayak cocok untuk dibikin jadi puisi. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih tadi berapa lama proses bikin karyanya tuh? Sebetulnya aku kalau bikin puisi itu kayak ngalir aja. Jadi kayak sejam itu bisa atau berapa menit. Sebenarnya waktu itu kayak cuma 20 menit, 15 menit. Woi, 10 sampai 20 menit tapi udah keren banget sih menurut aku pribadi ya. Makasih, Nah, itu Yukio riset sendiri atau kan awalnya udah pernah kenal Pak Aris atau belum? Belum pernah sebenarnya. Oh, awalnya belum pernah. Kemudian gimana nih proses penciptaan karyanya? Jadi Boleh diceritain juga nih. dikenalin sedikit sama teman dari sini. teman Siapa namanya temennya? Wardatu Shiva. Oh, aduh Pak. Kenal Kak? Kenal, Oke. kenal. Jadi Wardatu Shiva nyeritain sedikit tentang Pak Aris, almarhum Pak Aris Iya. ini. Terus akhirnya aku coba muter otak untuk bagaimana dibikin jadi puisi gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kalau riset sendiri aku berdasarkan dari si Shiva itu, dari Shiva. Kemudian dari itu kamu itu apa sih kalau boleh tahu apa sih menurut Yukio ya? Puisi itu sebenarnya apa sih menurut sepemahaman Yukio ya? Puisi itu menurut aku, ya aku juga belum terlalu ahli sebenarnya dan masih dasar banget. Masih Benar. sama-sama belajar kita ya di benar, sini ya. masih belajar. Puisi itu menurut aku suatu media untuk menyalurkan rasa Oke. dengan kalimat-kalimat atau kata-kata indah. Dan menurut aku ya puisi itu menjadi salah satu bagian dari hidupku. Dan aku mau menjadi bagian itu. Jadi salah satu cara untuk mengekspresikan suatu rasa ya melalui benar. kata-kata. Iya. Nah, berarti tadi perasaan yang Yukio dapatkan ketika riset tentang Pak Aris itu tertuang dalam puisi yang Benar tadi. sekali. Nah, puisi yang tadi itu FYI ya, teman-teman atau sobat PD itu sudah ada di Instagramnya Komnas TV Anak, Benar, bener gak? iya, benar sekali. Nah, jadi jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @komnastv.anak ya, karena puisinya Yukio udah ada di situ. Jangan lupa Oke. di-follow. Oke, jangan lupa di follow ya. Nah, kalau Yukio sendiri, BTW terima kasih buat karyanya tadi yang luar biasa. Nah, lanjut nih. Kenapa dari berbagai seni ya? Kenapa dari bentuk pengungkapan ekspresi kan banyak ya? Ada yang tadi sobat PD kan sebelumnya banyak yang nyanyi, ada juga yang di sini melukis gitu ya, ada juga yang ngedance gitu. Kenapa Yukio ini tertariknya terhadap puisi? Karena aku suka nulis. Suka nulis. Iya, dari dulu aku suka nulis. Dan abis itu aku cari-cari tahu dan ternyata aku nemu puisi dari salah satu puisi itu Pak Sapardi Djoko Damono. Oke. Dan di situ aku jadi kayak wah, pengen deh bikin kayak gitu. Dan akhirnya ternyata seiring berjalan waktu ya, oh bisa gitu ternyata aku bikin puisi kayak gitu. Oke, pertama kali kenal puisi umur berapa kira-kira? Pertama kenal itu dari umur mungkin yang benar-benar aku kenal ya, itu kayak 12, 13. Umur 12 tahun. Sekarang Sekarang aku 16. sekarang 16 tahun. Oke, cukup 4 tahun ke belakang gitu ya. Dan tapi ternyata waktu aku pindah rumah, jadi aku buka-buka buku-buku lama waktu aku kecil. Ternyata aku pernah nulis puisi. Kayak Tapi belum sadar itu Iya. puisi. Oke, jadi dari kecil ternyata nggak sadar nih suka sadar. nulis-nulis Bener. gitu ya. Nah, mungkin sobat PD ada yang kayak gini nih ya. Adiknya mungkin lah suka nulis-nulis, siapa tahu punya bakat di bidang puisi gitu. Jadi tertarik
puisi itu karena suka nulis awalnya, kemudian kenal Pak Sapardi Iya. gitu ya. Kemudian mulai serius ke puisi itu berapa bulan ini atau apa pertama kali? Dari 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Aku kayak kan sering di rumah dan terus kayak lagi perasaan lagi banyak campur aduk, jadi aku coba nyalurkannya gimana ya gitu kan. Akhirnya ke puisi lah. Jadi Oke. iseng-iseng aja sebenarnya. Puisinya yang kayak gimana nih? Aku lebih suka puisi yang aku kan orangnya agak galau sebenarnya, suka-suka galau. Jadi puisi-puisi yang sedih atau rindu biasanya gitu aku bikin. Oke, perasaan-perasaan itu ya yang kamu coba tuangkan dalam karya bentuk puisi. Nah, kalau dari tadi kan karena sering baca puisi gitu ya, sering nulis, itu kira-kira mempengaruhi nggak sih dalam apa kesehariannya Yukio, atau mungkin malah sebaliknya nih, kesehariannya Yukio ini kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Aku lagi magang. Oh, lagi magang Ya, di PT Cerah Hati di Sagala, itu di Cinere. Oke, kamu kuliah Aku SMK kelas 3. Oke, SMK ngambil jurusan Multimedia di kafe. multimedia. Nah, tadi pertanyaannya adalah gimana puisi itu mempengaruhi keseharian kamu, atau mungkin keseharian kamu nih yang bergerak di multimedia itu berpengaruh nggak sih terhadap karya yang kamu ciptakan gitu dalam puisi gitu ya khususnya? Bisa dibilang berpengaruh karena setiap pengalaman atau kejadian itu kan bisa dibuat jadi puisi ya. Dan ya banyak kejadian juga di pas magang, jadi aku kayak berpengaruh banget sih sebenarnya buat aku. Berpengaruh juga ya? Dan puisi itu juga berpengaruh sama aku karena dari puisi aku belajar dan kata-kata yang belum pernah aku dengar, belum pernah aku baca. Jadi aku bisa mengaplikasikannya di kehidupan gitu. Oke. Jadi sedikit banyak mempengaruhi gitu ya. Benar. Oke, kalau puisi itu ada jenis-jenisnya nggak sih Yukio? Ada banyak. Jadi aku ini kan juga salah satu dari mata pelajaran di sekolah ya. Oke. Aku baca itu kalau nggak salah puisi ada 2 jenis, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama atau baru? Dan Itu bisa dikategorikan klasik atau modern nggak? iya benar. Bisa ya? Benar. Nah, kalau itu bedanya apa klasik sama modern? Kalau puisi lama itu yang aku tahu klasik itu masih terikat dengan aturan-aturan kayak baitnya harus gimana. Oh, kayak mungkin rimanya harus A B A B gitu ya. Benar. Atau A A B B gitu ya. Dan kalau modern lebih bebas berekspresif. Oke. Nah, kalau Yukio sendiri lebih cenderung ke mana nih? Ke puisi lama kah atau puisi yang Oke. baru? Kalau aku itu menulis puisi juga kayak aku bercerita gitu kan. Jadi aku lebih berekspresif dan bisa aja kayak nggak berima gitu. Jadi kayak A B C D gitu kan. Jadi aku lebih ke modern. Jadi lebih ke modern ya. Alasannya tadi karena lebih bisa untuk berekspresi aja. Gitu. Oke, baik. Jadi sangat banyak ya pelajaran atau kisah yang kita dapat nih dari Yukio gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan bikin puisi tadi sekitar 20 menit gitu ya. Terus kemudian menggambarkan tentang perasaan gitu ya. Ada tantangan tersendiri gak sih dalam kita belajar puisi atau menulis puisi, bahkan membaca puisi kayak tadi nih Yukio nih, supaya nih Sobat PD ini bisa jadi inspirasi juga? Pastinya ada, dan itu pasti akan sering terjadi. Dan yang paling sering terjadi itu kita ngestak Gitu ya. Kayak kita otaknya ngestak gitu. Tiba-tiba ngeblank gitu Iya, ya. kayak apa ya selanjutnya ya. Terus kalau aku biasanya tuh awalnya aku kayak pengen bikin misalnya tentang rindu, tapi awalnya aku belum dapet gitu. Jadi aku kayak biasanya aku lepas dulu, aku cari kesibukan lain, terus kalau dapet akhirnya aku nulis lagi. Itu. Dan kalau membaca puisi pun sebenarnya yang paling sering aku temuin kesusahannya itu untuk memahami isi dari si penyair ini. Oh, jadi lebih sulit untuk menginterpretasikan Iya benar. atau mengartikan karya dari puisi yang udah ada gitu, yang diciptakan ya. Itu lebih sulit jadi ya. Sulit. Dibanding kita membuat. Oke, jadi kalau Yukio sendiri dapat inspirasi itu biasanya gimana nih? Malam-malam di kamar atau sambil nongkrong atau kayak gimana? Biasanya lebih sering aku di kamar malam, nggak tahu mau ngapain. Oke. Terus tiba-tiba aku kayak keinget. Itu waktu-waktu produktif gitu ya? Kayak, bikin puisi gitu. Oh. Atau aku pernah juga di angkot, pernah juga.
Oh, di angkot. Misalnya Itu kan gimana? aku- Dapat inspirasi langsung nulis di note atau? Iya, aku nulis di HP. Oh, di HP dulu. Jadi aku lihat hujan kan waktu itu kan. Terus bikin puisi tentang hujan deh. Hujan. Rintik hujan gitu. Oke. Jadi banyak sebenarnya tempat yang bisa dapat inspirasi gitu. Oke, jadi kalau ada sesuatu inspirasi, kalau Yukio ini tipenya jangan ditunda-tunda ya, langsung di. Oke, keren Tulis banget aja. Sobat PD. Mungkin Sobat PD ada tips-tips lain gimana caranya waktu-waktu Sobat PD buat dapat inspirasi gitu ya, boleh tulis di kolom komentar atau mention di Instagram kita ya Sobat PD ya. Nah, apa namanya? Tadi tantangannya udah. Nah, sekarang terakhir nih, boleh nggak kasih tips nih buat Sobat PD yang ada di rumah kalau pengen mulai belajar puisi atau mulai mau baca puisi itu apa sih kira-kira yang harus dilakukan dari Yukio sendiri? Kalau dari aku sendiri, dari pengalaman pribadi aku, apa yang ada di kepala ditulis aja dulu. Jadi apapun itu nggak harus mikir, aduh harus indah, harus cantik kata-katanya, nggak usah. Kita tulis aja dulu. Oke, mulai dulu aja gitu ya. Pasti beriring waktu kita akan ada perubahan. Kan aku juga kalau misalnya ngeliat 2 tahun lalu, ternyata aku pernah bikin kata-kata gini, aduh jelek banget gitu kan. Jadi sebenarnya tulis Jadi aja. sambil belajar tulis aja dulu. Tulis aja dulu. Gitu. Oke, hal ada prestasi nggak mungkin yang Yukio pernah dapat? Aku beberapa kali sempet ikutan kompetisi online Oke. puisi. Terus juga aku juga pas SMP Mm-mm. aku baca puisi buat perpisahan Oke. di sekolah. Dan sebenarnya di sekolah juga beberapa kali aku sering bacain puisi gitu. Sering tampil gitu ya. iya, Kalau lomba-lomba pernah ikut? Pernah. Tapi paling di sekolah doang. Di sekolah. Atau di online gitu. Prestasinya paling tinggi apa juara 1, juara 2? Aku pernah ikutan di Instagram. Aku pernah juara 1 juga. Wow, pernah juara. Cuman 1. kalau di Instagram itu aku pernah ikutan, aku lupa nama akunnya. Cuman itu lomba puisi untuk seluruh umur. Dan All kategori gitu ya. Iya, benar. Dan alhamdulillah aku masuk di kategori 120 terbaik. Wow, se-Indonesia mungkin dari seluruh kalangan. Sepertinya gitu ya. Oke. Terakhir harapan dari Yukio sendiri mungkin kedepannya rencananya mau seperti apa nih? Mungkin terakhir aku pengen bikin puisi yang orang-orang bisa ngerasain juga, bukan cuma aku yang bisa relate sama orang lain. Dan mungkin aku mau kumpulin puisi-puisi aku dan kalau bisa jadi buku antologi puisi. Oke, jadi pengen bikin suatu karya yang dalam bentuk buku antologi puisi gitu. Oke, boleh tepuk tangan dan kita doakan supaya semua cita-citanya ke depan buat Yukio ya bisa lebih produktif lagi, lebih semangat lagi berkarya dan terus menginspirasi. Dan bukunya ditunggu nih. Waduh. Nanti kalau udah jadi kita dukung, mungkin teman-teman bisa bantu Yukio juga buat bikin antologi puisi ya. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol sedikit sama berbagi cerita ya sama Yukio. Terima kasih sudah datang sekali lagi. Semoga bisa menginspirasi kita semua, apalagi Sobat PD yang bingung di rumah mau ngapain gitu ya. Mungkin di tengah banyaknya kesibukan atau perasaan yang kalian alami bisa nih iseng-iseng atau mulai difokusin buat baca puisi, mengekspresikan perasaannya melalui menulis puisi juga bisa seperti Yukio contohnya. Oke, kalau Sobat PD di rumah ataupun dimanapun kalian berada ingin menyalurkan bakat atau tampil di acara PD, seperti apa caranya? Bisa banget nih untuk share sebanyak-banyaknya video ini atau langsung DM di sosial media kita dan komen sosial media kita di @komnastv.anak dengan cara komen aja dan tulis kenapa kalian harus datang sini dengan hashtag ingin tampil PD. Sekali lagi bisa langsung DM ataupun komen dengan hashtag ingin tampil PD. Ikutin terus episode PD selanjutnya, dukung terus dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode PD selanjutnya. PD, pentas seni dan ekspresi.